Pernah lihat orang yang baru mulai investasi, terus panik waktu harganya turun sedikit, langsung jual rugi dan jadi kapok investasi? Padahal, produk investasinya sebenarnya nggak salah loh. Masalah utamanya seringkali bukan di investasinya, tapi di profil risikonya yang nggak cocok. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas apa itu profil risiko investasi, dan kenapa ini penting banget buat kamu ketahui sebelum mulai berinvestasi. Jangan sampai kamu jadi korban salah pilih investasi cuman karena belum kenal diri sendiri. Yuk, tonton sampai habis. Banyak banget nih investor pemula yang masuk ke dunia investasi karena ikut-ikutan. Mungkin lihat teman pamer keuntungan, atau influencer pamer hasil investasi mereka yang kelihatan wow banget. Kelihatannya gampang ya dapat cuan dari investasi. Tapi giliran market lagi merah, harga turun, kita langsung stres, nggak bisa tidur, cemas, dan akhirnya ambil keputusan yang salah, jual rugi. Ini bukan berarti kamu lemah atau nggak cocok investasi ya. Seringnya, ini karena jenis investasi yang kamu pilih nggak sesuai dengan profil risiko kamu. Jadi, bukannya tenang, malah jadi beban pikiran. Lalu, apa sih sebenarnya profil risiko investasi itu? Gampangnya gini, profil risiko investasi adalah tingkat kenyamanan dan kesiapan mental kamu dalam menghadapi risiko kerugian. Seberapa kuat mental kamu menghadapi nilai investasi yang naik turun? Profil risiko ini bukan soal pintar atau bodoh, bukan juga soal seberapa banyak uang yang kamu punya. Ini lebih ke soal kepribadian, kondisi hidup saat ini, dan apa tujuan keuangan kamu di masa depan. Setiap orang itu unik, jadi profil risikonya pun pasti beda-beda. Nah, kenapa sih profil risiko ini penting banget? Bayangin deh, kalau profil risiko kamu nggak cocok sama investasinya, produk yang seharusnya bagus malah bisa terasa menyiksa. Salah pilih investasi karena nggak kenal profil risiko, bisa bikin kamu gampang panik setiap kali market bergejolak. Kamu juga jadi cenderung salah ambil keputusan. Misalnya, beli pas harga di puncak karena FOMO, atau jual pas harga di lembah karena panik. Ujung-ujungnya, jual rugi. Investasi itu seharusnya bikin kita lebih tenang menuju tujuan keuangan, bukan malah bikin stres setiap hari. Makanya, kita perlu tahu profil risiko kita apa, biar investasi lebih tenang, aman, dan hasilnya optimal. Secara umum, profil risiko investasi itu dibagi menjadi 3 tipe utama: konservatif, moderat, dan agresif. Mari kita bahas satu persatu biar kamu bisa kenal lebih dalam. Pertama, tipe konservatif. Tipe ini adalah tipe investor yang paling nggak suka risiko. Prioritas utamanya adalah menjaga modal awal agar nggak berkurang. Tipe konservatif lebih memilih investasi yang stabil, meskipun keuntungannya kecil. Fokusnya agar aman, stabil, minim fluktuasi. Biasanya tipe konservatif ini lebih cocok untuk yang baru mulai investasi, yang tidak tahan lihat nilai turun, yang punya kebutuhan uang dalam waktu dekat, dan belum punya dana darurat besar. Orang dengan profil ini biasanya lebih memilih instrumen investasi yang stabil dan risikonya rendah banget, seperti tabungan, deposito, obligasi pemerintah, atau reksadana pasar uang. Mereka ini tipe yang lebih baik untung sedikit, tapi tidur nyenyak, daripada potensi untung besar tapi bikin cemas. Profil konservatif bukan berarti anti-investasi, tapi prioritas ke keamanan. Bukan berarti konservatif itu salah. Justru ini profil yang realistis untuk banyak orang. Selanjutnya, tipe kedua adalah moderat. Investor tipe ini ada di tengah-tengah. Mereka bersedia mengambil sedikit risiko untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tipe konservatif, tapi juga nggak mau yang terlalu ekstrim. Fokusnya agar keuangan lebih seimbang antara aman dan berkembang. Biasanya tipe moderat ini lebih cocok untuk orang yang sudah punya dana darurat, tujuan keuangan jangka menengah, bisa tahan fluktuasi ringan. Mereka bisa menoleransi fluktuasi harga dalam jangka pendek. Tipe moderat ini biasanya mencari keseimbangan antara pertumbuhan nilai aset dan keamanan modal. Portofolio mereka seringnya merupakan kombinasi antara instrumen berisiko rendah dan berisiko menengah. Misalnya reksadana campuran, gabungan obligasi dan saham, reksadana pendapatan tetap, atau emas baik fisik maupun digital. Mereka paham bahwa untuk hasil lebih, perlu ada sedikit risiko tetapi masih terukur. Profil ini paling umum dimiliki banyak orang, meskipun sering tidak disadari.
Tipe ketiga adalah agresif. Nah, ini dia tipe investor yang paling berani ambil risiko. Tujuan utama mereka adalah memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang, dan mereka siap menghadapi fluktuasi harga yang tinggi, bahkan potensi kerugian yang besar dalam jangka pendek. Investor agresif biasanya punya horizon investasi yang panjang, jadi mereka punya banyak waktu untuk recovery jika pasar sedang turun. Tipe agresif cocok untuk orang yang sudah punya dana darurat yang cukup, sudah paham risiko, dan secara mental siap melihat nilai investasi turun besar. Mereka sangat nyaman dengan instrumen berisiko tinggi seperti saham, reksadana saham, atau cryptocurrency. Bagi mereka, penurunan harga justru dilihat sebagai kesempatan untuk membeli lebih banyak di harga murah. Sekarang, gimana caranya tahu kamu masuk tipe yang mana? Ada beberapa pertanyaan kunci yang bisa kamu tanyakan ke diri sendiri. Pertama, apa tujuan keuangan kamu? Apakah untuk dana pensiun 30 tahun lagi? Atau untuk DP rumah 3 tahun lagi? Semakin panjang jangka waktunya, biasanya kamu bisa lebih toleran terhadap risiko. Kedua, bagaimana reaksi kamu jika nilai investasimu turun 20% dalam sebulan? Apakah kamu akan panik dan langsung jual, atau justru tenang dan malah berpikir untuk nambah investasi? Kejujuran dalam menjawab pertanyaan ini penting banget. Terakhir, seberapa stabil kondisi keuangan dan pendapatan kamu saat ini? Kalau kamu punya dana darurat yang cukup dan pemasukan yang stabil, biasanya kamu bisa lebih berani mengambil risiko. Oke, setelah kamu tahu tipe profil risikomu, terus gimana? Langkah selanjutnya adalah membangun portofolio investasi yang sesuai. Kalau kamu tipe konservatif, alokasikan sebagian besar danamu ke instrumen berisiko rendah seperti reksadana pasar uang atau obligasi negara. Mungkin 80% di aset aman, dan 20% sisanya di aset yang sedikit lebih berisiko jika kamu mau. Untuk tipe moderat, kamu bisa membaginya lebih seimbang. Misalnya 50% di saham atau reksadana saham, dan 50% di obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Ini namanya diversifikasi untuk menyeimbangkan risiko dan potensi keuntungan. Nah, kalau kamu tipe agresif, kamu bisa menempatkan porsi yang lebih besar di instrumen berisiko tinggi. Misalnya, 80% atau bahkan lebih di saham atau reksadana saham. Sisanya bisa kamu taruh di instrumen yang lebih aman sebagai penyeimbang. Ingat, bahkan investor agresif pun butuh diversifikasi loh. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Dengan menyusun portofolio yang pas, perjalanan investasimu akan jauh lebih nyaman dan sesuai dengan kepribadianmu. Penting juga untuk diingat, profil risiko itu bisa berubah seiring waktu. Mungkin saat ini kamu masih muda dan agresif, tapi nanti saat mendekati usia pensiun, kamu jadi lebih konservatif. Jadi, jangan lupa untuk melakukan review portofolio dan profil risikomu secara berkala, misalnya setahun sekali. Jadi kesimpulannya, mengenali profil risiko adalah langkah pertama dan paling krusial dalam berinvestasi. Ini adalah fondasi yang akan menentukan strategi dan pilihan produk investasimu. Dengan mengetahui apakah kamu tipe konservatif, moderat, atau agresif, kamu bisa memilih investasi yang bikin tidur nyenyak, bukan yang bikin kepala pusing. Investasi jadi terasa lebih personal dan sesuai dengan dirimu. Jangan lagi ikut-ikutan tanpa tahu apa yang cocok buat kamu. Mulailah dengan mengenali dirimu sendiri, baru kenali investasinya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi keuangan lainnya.